Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan perumusan teori akuntansi pada bab 3. Teori memiliki berbagai arti tergantung sudut pandang yang digunakan. Mungkin beberapa berpendapat tidaklah realistis mengatakan aturan yang dipilih akuntansi jauh dari basis teoritis. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi akuntansi. Teori dan praktik akuntansi. Yang pertama, bahwa akuntansi adalah seni mencatat. Mungkin identik dengan tata cara atau prosedur yang digunakan sesuai kebutuhan pencatatan sampai penginterpretasian transaksi keuangan. Yang kedua, akuntansi adalah proses komunikasi, yaitu digunakan sebagai media alat untuk menyampaikan informasi kepada pemakai yang berkepentingan. Yang ketiga, akuntansi sebagai kegiatan jasa berfungsi memberikan informasi kuantitatif bersifat keuangan. Karenanya, persepsi akuntansi dikembangkan untuk memecahkan masalah-masalah khusus. Teori yang mendasari untuk dikembangkan berdasarkan model-model yang khusus. Secara umum, fungsi utama teori adalah memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi. Adapun teori memiliki karakteristik yang pertama memiliki body of knowledge, yang B. konsisten secara internal, C. menjelaskan atau memprediksi fenomena, D. menjanjikan hal-hal yang ideal, E. referensi ideal untuk mengarahkan praktis, yang F. membahas masalah dan memberi solusi. Karenanya teori akuntansi dirumuskan berdasarkan sudut pandang yang berbeda, maka teori akuntansi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran, yang kedua, klasifikasi berdasarkan sistem bahasa, dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan tujuan. Macam-macam klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Yang pertama, adanya pendekatan deduktif, di mana metode ini proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkannya prinsip akuntansi sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik akuntansi. Dan secara umum, langkah yang digunakan untuk merumuskan teori akuntansi yaitu yang pertama, menentukan tujuan pelaporan keuangan, yang kedua, memilih postulat akuntansi sesuai dengan kondisi ekonomik, politik, dan sosiologi, yang ketiga, menentukan prinsip akuntansi, dan yang keempat, mengembangkan teknik akuntansi. Keuntungan dari pendekatan deduktif adalah kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap bertahap berjalan secara logis. Yang kedua adalah pendekatan deduktif. Pada pendekatan ini didasarkan pada konklusif yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci serta menggunakan pengujian empiris terhadap kegiatan ekonomi. Adapun langkah-langkah yang digunakan pada pendekatan induktif saat melaksanakan kegiatan observasi yaitu yang pertama, mencatat semua observasinya, yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasi hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan, yang ketiga, hasil observasi kemudian digeneralisasi, dan yang terakhir, pengujian terhadap generalisasi. Yang ketiga, adanya pendekatan etika. Pendekatan etika adalah metode dengan konsep kebenaran, truth, keadilan, justice, dan kewajaran, kejujuran, fairness, di mana hal ini pertimbangan etika menjadi penting pada saat sekarang. Prinsip akuntansi menyatakan umum berhubungan aturan dan prosedur akuntansi sesuai konsep tersebut. Hal ini prosedur akuntansi berubah karena perubahan kondisi lingkungan, bukan secara arbiter hanya karena maksud tertentu untuk memenuhi tujuan kelompok pemakai tertentu. Meskipun etika memiliki manfaat, pendekatan seperti tidak menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan dapat diterapkan dalam praktiknya. Yang keempat, adanya pendekatan sosiologi, di mana pendekatan ini adanya pendekatan pengaruh sosial yang timbul dari teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi dioperasionalkan. Yang kelima, adanya pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi memusatkan perhatian pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Jadi, teknik akuntansi dikembangkan dan mampu mempengaruhi kesejahteraan ekonomi umum.
Adapun kriteria yang digunakan pendekatan ekonomi yaitu kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi. Yang kedua adalah pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Pendekatan yang keenam adalah pendekatan elektrik, yaitu pendekatan tujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan beberapa pendekatan yang selama ini digunakan. Klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Jadi pada klasifikasi ini diwujudkan dalam kata atau tanda yang dikenal dengan istilah semiologi. Dari semiologi atau klasifikasi berdasarkan sistem bahasa ini dibagi menjadi 3, yaitu teori sintaktik, teori semantik, dan teori pragmatik. Yang pertama, teori sintaktik, yaitu menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu yang berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, teori ini itu berorientasi secara logis dan empiris. Contoh penerapannya yaitu praktik akuntansi tradisional, di mana teori tersebut memberikan gambaran mengenai praktik akuntan yang ada dan memungkinkan untuk mengevaluasi teori tradisional yang berjalan tidak sesuai dengan teori tradisional tersebut. Yang kedua, teori semantik atau interpretasi, yaitu menjelaskan mengenai fenomena, objek atau peristiwa, dan istilah atau simbol yang mewakilinya untuk memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Teori ini berkaitan dengan interpretasi yang diperlukan untuk memberikan arti bagi proporsi atau hipotesis akuntansi. Jadi penelitiannya itu ditentukan atau menentukan apakah pemakai informasi akuntansi memahami arti atau definisi yang dibuat penyusun laporan keuangan, sehingga teori tersebut terlihat konsisten. Atau dengan kata lain, teori ini itu untuk memperbaiki dari pemakai atau informasi akuntansi itu untuk selanjutnya dapat diinterpretasikan sesuai dengan observasi dan pengalaman yang ada. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori ini menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Teori pragmatik ini ada 2 jenis pendekatan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada 2 jenis teori pragmatik atau perilaku, yaitu pendekatan pragmatik deskriptif dan pendekatan pragmatik psikologis. Pendekatan pragmatik deskriptif ini suatu perilaku akuntansi yang diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi yang merupakan pendekatan induktif. Jadi pragmatik ini dikaitkan dengan suatu yang bersifat primitif sehingga ada sangkut pautnya dengan antropologi, yaitu untuk memprediksi bahwa dalam kondisi tertentu manusia itu akan bertindak dengan cara tertentu atau sebuah hal-hal yang primitif. Namun teori ini ada beberapa kritik, yaitu yang pertama, tidak ada penilaian yang logis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan akuntan. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk dilakukan suatu perubahan karena pendekatannya ini tidak berujung atau
teknik-teknik akuntansinya tidak pernah dipermasalahkan. Kemudian yang terakhir, memusatkan pada pragmatik atau perhatiannya cenderung dipusatkan pada perilaku akuntan saja, bukan pada pengukuran atribut perusahaan seperti aktiva, hutang, pendapatan, dan lain-lainnya. Jenis yang kedua yaitu pendekatan pragmatik psikologis. Pendekatan ini mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Jadi apabila para pemakai laporan keuangan dapat bereaksi, maka reaksi tersebut digunakan sebagai bukti bahwa laporan keuangan itu dapat bermanfaat dan berisi informasi yang relevan. Klasifikasi berdasarkan tujuan. Ada dua jenis dari klasifikasi ini, yaitu teori normatif preskriptif atau yang memberikan resep terhadap praktik akuntansi, dan teori akuntansi positif atau positive accounting theory yang berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, yang pertama, teori normatif atau preskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan, tanpa menguji hipotesis tersebut. Dalam perkembangannya, teori ini belum menggunakan pendekatan investigasi dan cenderung disusun untuk menghasilkan postulat akuntansi. Dalam beberapa periode kedepannya, teori ini sudah berkonsentrasi pada penciptaan laba sesungguhnya atau true income dan pengambilan keputusan atau decision usefulness. Yang pertama, true income, yaitu berkonsentrasi pada penciptaan mengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba, yang berisikan suatu perdebatan akademik tentang kebaikan dan kelemahan masing-masing dari sistem tersebut. Kemudian decision usefulness, yaitu suatu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Jadi teori ini lebih menghasilkan sesuatu yang ideal atau didasarkan pada konsep dengan pengambilan keputusan yang rasional. Kemudian teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Teori akuntansi positif ini didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap, dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris konkret dan bebas nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut yang menganggap dirinya seorang pengamat yang netral, objektif, dan tidak dipengaruhi nilai berkaitan dengan fenomena akuntansi yang diamati. Jadi teori akuntansi positif ini itu menjelaskan suatu fenomena akuntansi itu berdasarkan yang diamati atau observasi, yang didasar pada alasan-alasan kenapa terjadi suatu peristiwa akuntansi tersebut, sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi dari suatu pilihan tertentu yang didasarkan pada pertimbangan nilai. Jadi pendekatan ini berusaha menguji atau menghubungkan kembali hipotesis atau teori dengan pengalaman yang berdasarkan fakta-fakta pada dunia nyata atau
teori akuntansi positif ini menggunakan fokus ekonomi dan berusaha menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian pertanyaan tersebut menggunakan asumsi-asumsi dasar, dan dari pertanyaan dan asumsi tersebut teori ini berusaha menguji 3 hipotesis, yaitu hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis, kemudian hipotesis hutang atau ekuitas, dan yang terakhir hipotesis kos politik. Nah, hipotesis rencana bonus ini suatu manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Kemudian hipotesis hutang atau ekuitas ini jadi makin tinggi rasio hutang atau ekuitas suatu perusahaan, maka makin besar kemungkinan bagi seorang manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan. Yang ketiga, hipotesis kos politik. Pada perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Jadi pada hipotesis ini mengasumsikan bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi itu betul-betul menunjukkan suatu monopoli laba. Setelah menjawab pertanyaan dan membuktikan ketiga hipotesis tersebut, teori akuntansi positif dikembangkan melalui penelitian, yaitu penelitian akuntansi dan perilaku dalam pasar modal, dan penelitian dalam tahap kedua yang menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada 2 alasan. Dalam pengembangan akuntansi pada saat sekarang ini, teori akuntansi positif menekankan pada penjelasan tentang alasan-alasan terhadap praktik berjalan dan prediksi terhadap peranan akuntansi dan informasi terkait dalam keputusan-keputusan ekonomi individu, perusahaan, dan pihak lain yang berperan dalam kegiatan pasar modal dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang perumusan teori akuntansi. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasannya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.